Oke, ya selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Ardian Pradana. Pekerjaan saya fotografer. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang tahu. Ini mobil saya Toyota Yaris tipe J manual tahun 2010. Ya, jadi mobil ini alhamdulillah gue pakai dari baru. Mobil ini tahun 2010 bulan November, gua dapet tanggal 27 November. Kalau ngelihat di faktur pabriknya, ini mobil produksi Oktober akhir 2010 di Thailand. Jadi memang semua Yaris Bapau ini diproduksi di Thailand, Sibiu Thailand. Jadi ini mobil produksi Oktober 2010, nyampe Indonesia kurang lebih waktu itu kalau nggak salah lihat faktur minggu pertama November, nyampe di gue tanggal 27. Jadi waktu itu pas ngeliat fakturnya, oh alhamdulillah nggak lama di gudang gitu. Nah, jadi gue dapat mobil ini odometernya waktu itu gue inget banget odometernya 13, dan sekarang gue pakai 10 tahun, sekarang odometernya 250.000. So far sangat reliable, nggak pernah ada masalah ya. Pernah sih ada masalah 1-2, kurang lebih gue pernah mogok 2 kali di jalan naik mobil ini. Pertama kali gara-gara waktu itu akinya emang udah lemah. Yang kedua waktu itu tahun ini sebelum acara FOSI tanggal 17 Agustus 2022, seminggu sebelumnya tiba-tiba gearboxnya rusak. Jadi kata bengkelnya waktu itu ada 1 baut apa 2 baut yang patah, benerin benar. Mesin alhamdulillah mesin nggak pernah ada masalah. Sisanya so far so good sih. Terus mungkin cerita yang unik dari mobil ini, gue malah make ini buat main balapan setelah mobil ini agak berumur. Jadi mulai aktif dipakai track day, drag race itu malah mulai tahun 2019 mulai track day. Alhamdulillah 2021 aktif di beberapa event drag race juga. Dan ya sekarang beginilah kondisinya. Sebenarnya kalau di detail banget dilihat dari dekat, ya ini mobil udah gimana ya, secara kosmetik kurang seger. Kalau secara detail dilihat juga rangkanya mulai nggak lurus karena dipakai ini itu. Ya konsekuensi sih kurang lebih. Kalau dari awal punya mobil ini dulu sempat ada fasenya dia gonta-ganti velg lah. Mungkin seperti teman-teman yang main otomotif pada umumnya, terutama main mobil suka ganti velg. Nah ini dari 2010 sampai kapan ya waktu itu ya, tahun 2015, sampai sebelum itu 2019. Alhamdulillah gue kadang-kadang dapat velg suka murah, ya adalah masanya gonta-ganti. Pernah juga pakai velg standar pendek kemana-mana gitu. Terus yang terrecord banget sama gue itu setelah pas 2019 mau mulai track day, itu akhirnya dapat velg yang lightweight, dapat coilover. Nah ini coilover yang nempel. Alhamdulillah waktu itu juga dapat dari teman KW Suspension, KW V3 memang buat Yaris Bapau. Gue awalnya agak kaget, gue pikir di custom buat Yaris Bapau, tapi ternyata pas ngecek part numbernya dan di website KW Suspensionnya ternyata memang ada coilover KW V3 buat Yaris Bapau. Terus kaki-kaki ya selain gonta-ganti velg, nah ini kebetulan sekarang bisa dilihat pakai OZ Futura 3-piece ring 16, dapat dari teman gue Joe Paul, dapat di Bali, kondisinya bagus banget. Badan ternyata OZ Futura 3-piece ini juga kuat dipakai track day. Terus apalagi? Rem so far standar, paling ganti disc brake yang sekarang ya disc brake slotted drill. Sisanya ya lebih ke detail-detailnya sih, selang braided, terus minyak rem disesuaikan dengan kalau lagi pengen track day. Jadi sebenarnya gue masih nyari sih minyak rem yang pas lah gitu. Karena gue mikirnya kalau track day yang penting mobil bisa ngerem dulu.
Terus kalau mesin relatif standar, nggak aneh-aneh, standar. Air filter, knalpot full. Dan tahun ini akhirnya sempat angkat head buat porting polish di P5 Tuning. Oh, interiornya kalau nanti ada direkam interiornya, jok depan gue pakai Recaro SR3, copotan dari Integra Type R DC2. Dan kalau dilihat di dalam juga di pilar A-nya ada ada speaker tweeter yang gede. Jadi dulu ceritanya di awal gue punya mobil ini, gue punya temen yang doyan banget main audio. Waktu itu akhirnya ini limbahan audio dari dia. Jadi di awal-awal gue punya, ya gue senang mendengarkan lagu di sini. Kalau sekarang sih jujur audionya nggak kedengeran juga. Bisa dibilang cerita paling berkesan di mobil ini, banyak cerita berkesan, tapi mungkin yang paling berkesan buat gue adalah jadi gue melamar istri gue di mobil ini jadi mobil nikahan gue juga. Ya itu yang paling berkesan. Sisanya juga ya bukan berarti yang lain tidak berkesan, banyak juga yang berkesan. Dulu salah satu yang berkesan juga selain ini mobil buat melamar dan mobil nikah waktu itu adalah di tahun 2019 itu mulai track day, habis ngikut acaranya Good Rides yang track day-nya Good Rides, seminggu setelahnya gue pakai ke Bali rame-rame bertiga. Nah waktu itu banyak orang yang nggak percaya kayak, Cup lu ini lu pakai habis track day lu pakai ke Bali, iya lu rubah apa aja? Nggak ada yang dirubah waktu itu. Pokoknya selesai track day, selesai ikut track day time attack-nya Good Rides, seminggu kemudian kita pakai ke Bali, rame-rame buat meliput Drift Camp Bali. Itu mobil nggak dirubah sama sekali, spuringan masih spuringan track day. Seminggu setelahnya, hari Kamis kalau nggak salah, gue Dimas Rajasa sama Nudia Gulam berangkat ke Bali bertiga. Ya perjalanannya nyaman-nyaman enggak, di jalan waktu itu tiba-tiba di Banyuwangi tengah malam lampunya mati semuanya. Yang akhirnya kita nunggu truk buat sampai pelabuhan dulu. Tapi besok paginya alhamdulillah nyampe Denpasar aman. Nah itu perjalanan paling jauhnya mobil ini. Pulang pergi Jakarta, Bali, Jakarta. Alhamdulillah mesinnya nggak kenapa-napa, malah pas berangkat sempat mati lampu. Alhamdulillah. Ya segala perjalanan cukup berkesan di sini karena gue cuma ada satu mobil dan mobil ini gue pakai kemana-mana. Jadi waktu tahun 2018 ngeliput acara 2018-19 ya kalau nggak salah, apa 17-18, apa 18-19 gitu. Series driftingnya Intersport ke daerah-daerah. Ya ini mobil, gue nggak naik kereta, gue nggak naik pesawat, gue naik mobil ini, gue road trip bareng-bareng. Itu berkesan. Banyak banget hal berkesan di mobil ini ya kebetulan karena ini mobil bulan depan 12 tahun sama gue. Jadi ceritanya banyak banget sih gitu. Oke, jadi nextnya tadi sih sebenarnya kepikiran di jalan sama kepikirannya awalnya niatnya jorok. Tadinya kepikiran 2023 mobilnya mau gue bikin beneran jadi mobil balap. Gue pasang roll cage, gue bikin spek bisa ikut ISOM secara safety equipment, karena yang penting pertamanya adalah safety equipment. Tapi setelah gue pikir-pikir dan alhamdulillah banyak rencana lain buat 2023, semoga semuanya terjadi. Kayaknya nih mobil nggak jadi mobil ISOM, tapi gue lagi berpikir mobil ini bisa ikut cabang olahraga balap apa tahun 2023. Yang paling kelihatan sih kayaknya tahun 2023. Kalau kejurnas kelasnya masih sama, gue mau ikutin bracket 10 kejurnas drag race sama tentunya gue masih punya target, gue pengen bisa dapat waktu 1:55 di Sentul buat satu putaran. Nah itu belum tercapai sampai sekarang. Jadi harapannya di 2023 bisa tercapai atau mungkin sebelum 2022 berakhir ini sudah bisa tercapai. Dan semua itu tentunya dengan mobil masih dipakai daily, nggak ngerepotin. Ya, gue selalu bilang sama teman-teman gue gimana ini mobil ya mungkin hari ini track day, tapi besok kalau mau kita ke Bali, ayo gitu.
Ya, jadi mungkin sekian dari gue dan mobil gue. Ya, kalau dari gue, buat teman-teman yang main, gunakanlah mobil kalian. Mobil kalian tuh kuat kok buat macem-macem gitu. Oke, sekian, bye.